Selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kembali kita bertemu kembali pada saat pagi ini sebelum beraktivitas dalam setiap tugas-tugas sepanjang hari. Dan kita akan kembali menerima satu perenungan firman Allah yang tertulis di dalam Mazmur pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dan saya hanya bacakan dari ayat 1 sampai dengan ayat 4 yang berkata demikian. Doa pagi hari untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong. Ya Rajaku dan Allahku, sebab padamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu. Puji Tuhan. Pagi ini kita sudah membacakan dari ayat 1 sampai 4. Walaupun dalam satu perikop pasal 5 ini dari ayat 1 sampai 13. Ada 3 hal yang kita perhatikan di sana bagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan dalam doa pagi. Pertama adalah dikatakan sana, kita dikatakan oleh Alkitab pengalaman Daud, dia mengatur persembahan bagi Tuhan di pagi hari. Persembahan apa yang diatur oleh Daud di dalam pagi hari adalah persembahan pujian penyembahan doa kepada Tuhan. Maka itulah dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang di Roma pasal 12 ayat yang pertama, dikatakan oleh firman Allah di sana, persembahkanlah, dikatakan di sana, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi apa yang disampaikan oleh Paulus kepada orang di Roma pada Roma pasal 12 ayat 1, dan itu mempersembahkan tubuh hidup ini, persembahkan selagi kita masih sehat, masih kuat, masih keadaan apapun keadaan kita di pagi hari, mari kita membiasakan mengatur persembahan. Itu yang dilakukan oleh Daud dalam Mazmur pasal 5, apa yang dikatakan pada ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Persembahan di sini adalah persembahan hidup. Persembahan dikatakan tubuh untuk memuliakan Tuhan. Daud melakukan itu karena dia tahu kesuksesan, keberhasilan, kekuatan, ketenangan adalah dimulai ketika dia mengatur persembahannya kepada Tuhan, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan lewat dia memuji menyembah Tuhan. Itu yang pertama kita melihat di pasal 5 ini. Kedua, kita boleh melihat di sana apa yang dikatakan oleh firman Allah, bahwa firman Allah juga mengajak dia bahwa di ayat 12, orang yang berlindung, dia tahu setelah dia lakukan persembahannya, pujian penyembahannya, doanya di pagi hari sebelum beraktivitas, maka dia yakin bahwa orang yang selalu berlindung, orang yang berlindung akan mendapat sukacita. Perlindungan dari Tuhan itulah mendatangkan sukacita. Dan dikatakan sana, bagi orang yang dikatakan di sana, ayat 12, yaitu bagi orang yang terus dia mengasihi. Kalau kita melihat di sana lebih lengkapnya, tetapi semua orang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau yang menaungi mereka. Karena mereka Engkau akan bersukaria. Orang mengasihi namanya. Ternyata Daud ini punya pengalaman. Sepanjang kita mengatur persembahan di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka ada satu perlindungan dari Tuhan. Dan Tuhan pun akan membuat sukacita
Dan Tuhan sendiri pun dikatakan ayat 12 bagian B-nya, karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan sendiri bisa bersukaria, bisa bergembira melihat orang-orang yang suka mengasihi Tuhan. Karena itulah maka pernah Yesus sendiri berkata, ada dua hukum yang terpenting di dalam kehidupan ini. Yang terutama ialah bila mana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan budimu, dan segenap kekuatanmu. Dan hukum kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama dari kedua hukum ini. Jadi tidak heran apa yang dikatakan oleh Daud berkesinambungan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Sehingga dikatakan di sana, kita sudah baca tadi, orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi kekuatan nama Tuhan, Yesus Kristus, Tuhan bersukaria. Dan Tuhan membuat perlindungan kepada orang-orang seperti ini. Karena itulah hukum, ada dua hukum. Yang terutama ada mengasihi Tuhan. Kasih di sini adalah kasih agape. Kasih agape itu adalah kasih tanpa batas, kasih tanpa pamrih. Ketika Petrus dan rekan-rekannya di Danau Tiberias, Tuhan berkati dengan ikan yang limpah, berkat dengan limpah. Maka Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus 3 kali dia berkata, apakah engkau agape dengan aku? Apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Sampai ketiga kalinya pun, maka Petrus, engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi. Betapa pentingnya di dalam dirinya Yesus kita agape. Agape itu artinya mengasihi tanpa pamrih, mengasihi tanpa batas. Bagaimanakah kasih kita hari-hari ini? Di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang serba terbatas, kita datang beribadah ke rumah Tuhan. Sekalipun kita beribadah mungkin di rumah, sekalipun mungkin ada yang sebagian di rumah Tuhan, bagaimana kasih kita? Masihkah kasih kita itu sama seperti dulu memiliki kasih agape? Karena dikatakan oleh pemazmur bahwa Tuhan bersukaria bagi orang-orang yang mengasihinya. Tuhan saja senang. Tuhan bergembira kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang itu dikatakan di Markus 12 ayat 29-31. Bahkan di 1 Yohanes pasal 4 ayat 18, di dalam kasih agape itu tidak ada ketakutan. Jadi untuk melenyapkan ketakutan itu kalau kita miliki kasih agape. Yang terakhir, yang ketiga, ketika kita mengatur persembahan lewat pujian penyembahan kepada Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan tanpa pamrih, tanpa batas, kita dapat perlindungan. Tuhan bersukaria. Bahkan dia akan memberkati kita. Poin ketiga, memberkati. Memberkati orang benar, kata Alkitab dalam ayat 13. Orang benar itu adalah orang mengasihi Tuhan. Dan bukan saja diberkati, dia pagari. Dia pagari kita dengan anugerah. Jadi setiap hari kita menerima anugerah Tuhan. Tiap hari menerima kemurahan Tuhan. Tiap hari mendapat anugerah dari Tuhan. Kenapa? Kalau kita hidup benar. Jadilah hidup kita benar. Seperti apa yang dikatakan oleh Mazmur pasal 37. Dikatakan di sana. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-25. Dikatakan di sana bahwa dahulu aku muda. Kata Daud, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Jadi dari pembacaan ini, Bapak Ibu Saudara, dalam Mazmur pasal 5 ini, 3 diingatkan Tuhan bagi kita semua. Jadilah kita mengatur persembahan kita, doa kita di pagi hari sebelum kita melangkah mengaktivitas. Jadilah kita mengasihi Tuhan dengan kasih agape, dengan kasih tanpa pamrih, tanpa batas. Maka kita akan lihat perlindungan Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini, seterusnya. Bahkan dikatakan sana, sehingga kita tidak ada ketakutan. Dan yang ketiga, jadilah kita orang yang benar. Orang benar, yang tidak membenarkan diri, tapi orang benar. Orang benar yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan.
Maka kita lihat di sana, Allah memagari kita. Allah memberkati kita dengan berkat-berkat anugerahnya. Bahkan sampai anak cucu pun Tuhan sanggup memberkati. Puji Tuhan, inilah satu perenungan kita pada pagi hari ini. Kiranya di sepanjang hari ini Roh Kudus menolong kita, memampukan kita melihat rencana Tuhan, supaya apa yang kita terima dalam Mazmur pasal 5 ini menjadi satu kenyataan dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan menolong kita, dan Tuhan terus memagari, melindungi, memberkati kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman menjadi berkat, Roh Kudus bekerja di hati kita semua. Tuhan menyertai kita sepanjang hari malam dan seterusnya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin.